Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kajian teori psikologi, yaitu teori neuropsikologi kognitif. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi kognitif. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Farhan Soleh dari Prodi Psikologi semester 3, asal Sumber Mancing Wetan, dan ini adalah email saya. Langsung kepada inti pembahasan, yakni pengertian neuropsikologi kognitif. Pengertian neuropsikologi kognitif dari neuropsikologi yang juga dikenal sebagai pemeriksaan neuropsikologi mengacu pada penilaian perilaku atau kognisi daya pikir yang berhubungan dengan otak. Evaluasi neuropsikologi meliputi peninjauan riwayat kesehatan yang diikuti dengan adanya tanya jawab dan juga pemberian berbagai tes. Dalam kajian neuropsikologi, kajian kami adalah meninjau bagaimana penelitian tentang cedera otak pada pasien, lalu melakukan klarifikasi proses yang terlibat dalam persepsi bicara, juga menggunakan metode kata-kata yang diucapkan segera setelah mereka mendengarkannya. Dalam kajian ini kami akan menggunakan kerangka teoritis yang diusulkan oleh Ellis dan Young yang ada 5 komponen. Komponen apa sajakah itu? Komponen yang pertama adalah sistem analisis pendengaran, mengekstrak fonem atau suara lain dari gelombang bicara. Kosakata input auditory berisi informasi tentang kata-kata yang diucapkan yang sudah dipenuhi pendengaran tetapi tidak tentang artinya. Lalu selanjutnya arti kata disimpan dalam sistem semantik. Kosakata, keluaran suara memberikan bentuk kata-kata yang diucapkan, lalu buffer respon fonem untuk suara yang berbeda. Itu adalah 5 komponen yang diusulkan oleh Ellis dan Young. Sistem ini memiliki 3 rute yang digunakan untuk mengulangi dari apa yang mereka dengar. Sistem analisis pendengaran mengekstrak fonem atau suara lain dari gelombang bicara. Adapun 3 rute tersebut, yang pertama yaitu adalah mencakup 3 komponen lainnya, yakni kosakata input audio semantik dan kosakata output ucapan. Lalu jalur yang kedua mencakup 2 komponen, kosakata input audio dan juga kosakata keluaran ucapan. Lalu jalur yang ketiga melibatkan penerjemahan sistem informasi berbasis aturan akustik tambahan ke dalam kata-kata yang diucapkan. Menurut struktur 3 angka, akar 1 dan 2 digunakan dengan kata-kata asing, bukan dengan kata-kata yang biasa kita ucapkan. Apabila di rute 1 itu mencakup 3 komponen, yakni kosakata input audio semantik dan output ucapan, itu seperti tanda lain kita mendengarkan suatu ucapan seseorang, lalu kita berusaha mengolahnya di dalam otak. Proses mengolahnya itu juga disebut dengan jalur yang kedua, yakni mencakup komponen tambahan kosakata input audio. Lalu saat kalimat tersebut siap diucapkan, itu adalah jalur yang ketiga. Tetapi ada juga dalam sistem analisa pendengaran. Contoh, seorang pasien dengan sistem analisis pendengarannya yang unik itu gagal, mengakibatkan pemersetan fonemik yang buruk. Hasil yang diharapkan ditemukan pada pasien dengan tuli verba total, ketidakmampuan untuk memahami bahasa lisan tanpa adanya gangguan bicara lainnya. Kemungkinan besar berbicara, menulis, dan membaca, pasien ini harus memiliki persepsi yang utuh dari suara non-vokal, seperti contoh peluit. Mei dan kawan-kawan di tahun 2017 mempelajari pasien berinisial OF dengan tuli bicara lengkap. Dia memiliki defisit selektif dalam pemrosesan bahasa pendengaran.
tetapi suara lingkungan dan pemrosesan musik tetap utuh. Ia pun memberikan sambutan dengan lengkapnya baca dan tulis, dan tidak mengherankan bahwa FO menyebabkan kerusakan pada daerah otak jaringan khusus untuk pemrosesan audio ucapan. Slave dan kawan-kawan di tahun 2011 menyarankan bahwa persepsi ucapan berbeda dengan rangsangan yang mereka ubah. Mereka mengumumkan bahwa pasien dengan berinisial NL, yaitu seorang pasien dengan tuli wicara total, mengalami kesulitan besar membedakan suara bicara atau non-bicara dari perubahan waktu yang cepat. Dengan demikian, rangsangan yang berubah dengan cepat dalam berbicara sebagian dapat menjelaskan mengapa pasien dengan tuli wicara murni memiliki gangguan kognitif bicara yang parah. Adapun kekurangan dari teori-teori ini, yang pertama adalah ini hanyalah diagram skematik dari mekanisme yang mendasarinya, misalnya proses terperinci apa yang terjadi dalam sistematik analitik, semantik, atau auditori. Kekurangan yang kedua yakni terkadang sulit untuk mengaitkan gejala pasien dengan kerangka, misalnya masih kontroversial apakah gangguan bicara yang parah menyebabkan gangguan dari ketiga jalur atau gangguan fonologis umum. Telah selesailah video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.